Salam sejahtera Bapak, Ibu, dan Saudara-saudari yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus. Mari kita memuji Tuhan ketika kita akan mulai renungan kita hari ini. Bapak, Ibu, dan Saudara-saudari, mari kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita persiapkan diri kita. Kasih karunia dan damai sejahtera yang dari Allah Bapa dan dari Tuhan Yesus Kristus yang bersama dengan kita. Amin. Firman Tuhan bagi kita hari ini tertulis dalam Kejadian 22 ayat 14. Demikian firman Tuhan. Dan Abraham menamai tempat itu Tuhan menyediakan. Sebab itu sampai sekarang dikatakan orang, di atas gunung Tuhan akan disediakan. Demikian pembacaan firman Tuhan. Bapak, Ibu, dan Saudara-saudari, Abraham ketika Tuhan meminta kepadanya supaya membawa anaknya Ishak ke atas gunung untuk dipersembahkan kepada Tuhan, Abraham tidak banyak pertanyaan, atau Abraham tidak mengatakan atau menyesali mengapa Tuhan memberikan anaknya si Ishak kepadanya. Abraham tunduk saja dan langsung membawa anaknya itu kepada Tuhan, di mana dia membawanya ke atas gunung yang nantinya dia akan berencana untuk menyembelih anak itu. Karena memang demikianlah diperintahkan Tuhan. Walau memang Tuhan tidak mengkehendaki anak itu nantinya untuk disembelih atau dikurbankan ke hadapan Tuhan. Karena Tuhan memang menolak penyembelihan atau pengorbanan manusia sebagai persembahan kepada Tuhan. Oleh sebab itu, apa yang mau dikatakan dari nas kita hari ini, yaitu ketika Abraham hendak menyembelih anak itu atau mengorbankannya, Tuhan melarang Abraham supaya Abraham tidak mengorbankan Ishak anaknya itu. Karena Tuhan sudah tahu bagaimana ketulusan dari Abraham, bagaimana Abraham sangat mencintai Allah melebihi siapapun yang ada di tengah-tengah dunia ini. Kita sudah tahu bahwa Abraham sudah menantikan anaknya itu, bahkan ketika dia menjelang umur 100 tahun. Baru setelah umur 100 tahun, Tuhan
memberikan Ishak kepadanya. Bayangkan Bapak Ibu dan Saudara-saudari, seseorang yang sudah dinantikan sekian lama, tiba-tiba Tuhan menyuruhnya, berikan itu kepadaku. Kita lihat respon Abraham. Abraham langsung memberikan anak itu kepada Tuhan, walau nantinya Allah tidak jadi atau melarang Abraham untuk menyembelih. Bapak, Ibu, dan Saudara-saudari, bagaimana dengan kehidupan kita saat ini? Apakah yang ada pada kita itu langsung kita berikan kepada Tuhan? Ataukah kita menganggap segala sesuatu yang kita raih, segala sesuatu yang dengan keringat kita miliki sekarang ini adalah milik kita pribadi? Apakah itu layak untuk dipersembahkan kepada Tuhan? Atau Bapak, Ibu, dan Saudara-saudari, bagaimana dengan anak-anak kita, generasi kita yang ada di tengah-tengah rumah kita itu? Apakah mereka juga kita persembahkan ke hadapan Tuhan, agar kiranya mereka menjadi bagian yang daripada Tuhan? Atau kita menganggap anak-anak kita itu hanya milik kita, lalu kita melarang mereka untuk ikut dalam persekutuan, atau melarang mereka mengikuti kegiatan-kegiatan kerohanian, karena kita menganggap mereka adalah milik kita sendiri. Untuk itu Bapak, Ibu, dan Saudara-saudari, mari kita teladani iman dari Abraham. Ketika anaknya masih sangat muda, Tuhan meminta itu supaya diberikan kepadanya. Abraham memberikannya kepada Tuhan. Dan memang Tuhan tadi tidak mengingini kematian atau pengorbanan manusia. Oleh sebab itu, nantinya Tuhan ketika sudah melarang Abraham, Tuhan sudah menyediakan korban yang lain di atas gunung itu. Oleh sebab itu, itulah nanti yang akan dikurbankan oleh Abraham, dan Tuhan menerima kurban yang dipersembahkan oleh Abraham, yaitu seekor anak domba pada waktu itu. Oleh sebab itu Bapak, Ibu, dan Saudara-saudari, mari apa yang paling berharga dalam kehidupan kita, jika Tuhan meminta, kita berikan saja kepada Tuhan. Contohnya tadi adalah anggota keluarga kita. Kita persembahkan mereka supaya mereka hidup di dalam Tuhan, supaya mereka mengenal siapa Tuhan, supaya mereka mampu untuk menghadapi tantangan zaman yang sudah sangat beragam ini Bapak, Ibu, dan Saudara-saudari. Mari, segala sesuatu yang kita miliki adalah baik untuk dipersembahkan kepada Tuhan. Amin. Kami sungguh bersyukur kepada-Mu ya Tuhan, di mana Engkau memberkati kehidupan kami, di mana seluruh yang kami rasakan, yang kami terima, itu adalah anugerah yang daripada Tuhan. Termasuk sanak saudara yang ada di dalam keluarga kami, yang adalah bagian yang paling berharga yang kami rasakan dianugerahkan Tuhan di tengah keluarga kami. Ajarlah kami ya Tuhan untuk mempersembahkan keluarga kami ke hadapan Tuhan, agar keluarga kami memiliki kehidupan yang baru, mengenal Tuhan, supaya hidup kami ini menjadi hidup yang bermakna ya Tuhan, ketika kami mempersembahkan kehidupan kami ke hadapan Tuhan. Berkatilah jemaat-Mu ya Tuhan, dimanapun mereka berada, lindungilah. Berkatilah ya Tuhan anak-anak, serta proses pendidikan mereka, atau berkati mereka ya Tuhan, anak-anak-Mu ya Tuhan, di dalam pergaulan mereka, di dalam pengenalan mereka akan Tuhan, sehingga mereka semakin bertumbuh dewasa di dalam iman. Ya Tuhan, kami berdoa bagi bangsa negara kami ini, lindungilah. Engkau yang menjauhkan dari mara bahaya dan dari orang-orang yang punya niat yang jahat untuk merusak perdamaian dan kesatuan tengah-tengah bangsa kami ini. Dan Tuhan yang menuntun para pemimpin, agar mereka ya Tuhan mengenal mana hukum yang baik, mana hukum yang sesuai dengan kehendak Tuhan untuk diterapkan di tengah-tengah bangsa kami ini ya Tuhan. Kami serahkan hidup kami ya Tuhan ke dalam tangan Tuhan, karena kami tahu bahwa rencana Tuhan dan rancangan Tuhan adalah yang terbaik di dalam kehidupan kami. Hanya dalam Kristus Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Anugerah dari Tuhan Yesus Kristus, kasih setia dari Allah Bapa, dan persekutuan dari Roh Kudus menyertai kamu sekalian. Amin.